Yang kita khawatirkan adalah 2019 juga merupakan tahun bencana sama seperti 2018. Pak Yoga, tanggapan Anda terkait dengan tingginya potensi bencana tahun ini? Terima kasih Mas Rodi. Jadi sebetulnya kita tuh sebenarnya udah mencoba memasukkan ini di dalam RPJM ya. Jadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-19. Tapi memang ini di luar prediksi memang. Kita memang mencoba melihat dalam konteks kurva normal dalam hal ini. Tapi memang di 2018 ini istimewa dalam konteks ini. Oleh karena itu sebenarnya Bappenas dan BNPB itu kan sudah menginisiasi sejak tahun lalu itu menyusun semacam satu rencana induk. Dan itu Bu Kepala BMKG juga sangat memberikan masukan dalam hal ini. Dan ternyata rencana induknya tidak sinkron dengan kejadian yang ada ya Pak? Nah ini memang harus sedikit adjust lah dalam hal ini. Tapi walaupun demikian kita sudah mengantisipasi itu. Tadi yang disampaikan Bu Kepala BMKG, Pak Rono, kan kita hanya bicara mengenai hidromet ataupun dalam konteks geologi dalam hal ini. Tapi kita punya 11 macam bencana dalam hal ini. Dan itu di dalam rencana induk, saya kebetulan bawa ini draftnya rencana induk ke Bappenas dan BNPB kebetulan yang mengkoordinasikan dan saya kemudian jadi tim penyusun. Dan ini memang sudah kita coba antisipasi dalam hal ini. Bahwa memang ada, ya seperti contohnya sekarang 2015-2019 itu kita menetapkan sebetulnya sekitar 336 kabupaten itu dianggap sebagai tinggi tingkat kerawanannya terhadap 300 berapa Pak? 336. 36. Dan kemudian kita coba lihat bahwa dari sebanyak itu sekitar 136 itu dianggap sebagai yang prioritas. Kawasan-kawasan prioritas seperti proyek strategis nasional dan sebagainya, kota-kota dan sebagainya untuk Pak Yoga, kemudian dengan tingginya potensi ini dan juga apa yang pemerintah lakukan dalam rencana induk tadi, apakah memang bencana alam yang begitu tingginya, begitu banyaknya ini memang karena 100% faktor alam atau faktor manusia juga yang merusak alam? Kita sudah mencoba mengantisipasi. Jadi dalam rencana induk ke jangka panjang, kita tidak hanya bicara mengenai konteks natural disaster. Tapi natural disaster ini dicoba untuk dilihat dalam konteks juga man-made disaster, termasuk juga kegagalan teknologi, termasuk juga penyakit sekali dengan kelihatan zoonosis dan sebagainya. Dalam hal ini kita coba antisipasi dalam hal ini. Karena kelihatannya ini memang akan terus berkembang. Tidak hanya natural atau alam ya dalam hal ini, tapi juga yang non alam. Baik, ini yang menarik adalah data dari yang dipaparkan oleh BNPB dan juga pasti ini juga data dimiliki oleh BMKG yang mengatakan bahwa 96% dari bencana alam di 2019 adalah hidrometeorologi, banjir, tanah longsor, dan juga angin puting beliung, Bu. Apa kemudian yang harus dilakukan agar kejadian di Sukabumi kemarin tidak terjadi lagi for the sake of kearifan lokal? Masyarakat tidak mau dipindahkan karena ada prinsip kearifan lokal itu, padahal secara saintifik itu adalah zona merah. Begitu. Iya. Jadi Bapak Presiden itu sudah menegaskan sejak dini bahwa edukasi tentang kebencanaan atau edukasi mitigasi bencana ini perlu lebih ditingkatkan untuk membangkitkan kesadaran dan tidak hanya sebatas itu. Perlu ada latihan-latihan, training-training langsung di lapangan. Sebagai contoh, masyarakat di Sukabumi katanya tidak pernah mendapatkan penjelasan Bu terkait dengan potensi. Oleh karena itu sampai Presiden itu mengingatkan ya semua pihak dan biasanya berbagai pihak itu melakukan menggali kembali kearifan lokal yang sebetulnya lereng akan longsor itu sudah ada tanda-tandanya. Sudah diprediksi. Alam itu memberi tanda, kalau longsor ya, kalau gempa kami belum mampu menangkap tandanya, tetapi kalau longsor itu ditengarai dengan munculnya retakan-retakan tanah. Kemudian ditengarai munculnya dengan kelihatan sekali ada pohon yang miring, tiang yang miring. Dan kemarin sebenarnya di Cisolo sudah terlihat tanda-tanda itu? Mestinya sudah, namun inilah yang harus kami tingkatkan adalah bagaimana program edukasi itu biasanya kalau sudah selesai satu generasi, programnya berhenti. Jadi harus menerus antar generasi itu. Jadi ada yang mengatakan belum, padahal dulu kami sendiri itu terlibat langsung di Jawa Barat melakukan edukasi. Pak Rono, terkait dengan kearifan lokal, kita sering terlalu mempercayai kearifan lokal. Yang tidak ada buruknya mempercayai kearifan lokal, tapi ada juga baiknya untuk menyeimbangkan antara sains dan juga kearifan lokal. Kita harus percaya mana? Saya mengatakan begini ya. Ilmu pengetahuan sehebat apapun diterapkan dalam suatu daerah tanpa menghormati kearifan lokal, gagal sudah pasti, berhasil kebetulan. Sebelumnya ada kearifan lokal di Jawa Barat khususnya ya. Kantor saya dulu di Jawa Barat misalnya mengatakan untuk pencegahan rawan longsor ya. Itu misalnya berkatakan bahwa pasir di Awian
bukit itu harus ditanami pohon yang prinsipnya berakar kuat dan dalam, itu kan. Datar di sawah, jadi bagian-bagian yang datar dibikin sawah. Ini artinya lereng bukit, lereng gunung tidak boleh untuk persawahan. Harus ini ya, tetapi beginilah ya kan, kemudian legok di balongan dan sebagainya. Artinya apa? Janganlah membuat sawah itu di terasering dan sebagainya. Tetapi begini, saya pernah merekomendasikan suatu pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Misalnya daerah ini Anda boleh tinggal di sini, ya kan? Tetapi Anda tidak boleh melakukan pertanian lahan basah seperti kolam, sawah dan sebagainya. Kalau Anda melakukan itu, Anda harus pindah ke tempat lain. Ya kan, kadang-kadang kan teman-teman dari pengennya hidup dekat dengan sawah, Pak. Ya seperti itu. Tetapi kita kan harus nego sama yang punya rumah, si alam itu yang ada sebelum kita ada. Baik. Ya kan? Baik. Maunya seperti apa yang punya rumah itu, tidak bisa kebun campuran dan sawah dan sebagainya yang punya tingkat kelerengan sampai terjal itu, sedang sampai terjal, dicampur sawah, kebun, kemudian perumahan di situ. Ya. Apalagi di daerah rawan yang kemarin terjadi bencana, saya kalau lihat petanya, ada sungai kecil. Saya kira ada penjenuhan di situ, sehingga membubur tanah itu bergerak dengan sangat cepat sekali. Baik, ini artinya pun juga tata ruang pun juga harus diperhatikan. Itu tidak sudah boleh antara lereng dibuat sawah dan juga ada perumahan. Artinya beginilah ya, boleh saja ya kan, pertanian itu harus disesuaikan dengan kemampuan daya dukung lahan itu sendiri. Misalnya harus bikin terasering, mungkin 3 meter datar, 1 tegak dan sebagainya. Semampu apa lereng itu bisa stabil? Bisa ditanya alam itu. Mohon ditanya terlebih dahulu Pak Rono. Kita Yoga koordinasi antar lembaga PVMBG, BMKG, BPPT, BNPB. Seharusnya seperti apa agar tidak terjadi ego antar sektor dan juga berada di payung yang sama? Oke, koordinasi begini sebetulnya. Kayak kalau dalam konteks perencanaan itu kan kuncinya memang di koordinasi. Tapi jangan lupa loh, itu hanya koordinasi tadi yang disampaikan, itu hanya dalam konteks pusat. Koordinasi juga harus secara dengan daerah itu seperti apa. Karena bagaimanapun bencana itu kan sangat lokalitas sifatnya. Jadi kesiapan daerah itu juga harus kita tingkatkan dalam hal ini. Jadi daerah jangan terus kita bobokkan kemudian tinggal terima dari pusat. Tapi kalau pusatnya saja tidak tergabung dalam satu payung besar dan terkoordinasi dengan baik, daerahnya bagaimana? Dalam konteks ini memang sebetulnya dari sisi undang-undang kan BNPB sebenarnya yang punya fungsi koordinasi. BNPB kan 3 koordinasi, fungsi koordinasi, fungsi eksekusi dan fungsi memfasilitasi dalam hal ini. Jadi itu memang fungsinya di BNPB. Memang dalam konteks bencana dalam hal ini. Tapi ya kita harus bisa melihat di sini bahwa di dalam konteks biasanya yang di blaming itu kan dalam konteks kedaruratan. Padahal bencana itu subsistemnya ada yang namanya mitigasinya. Kemudian kedaruratan, baru kemudian pemulihan. Nah ini memang yang selama ini agak kurang memang dalam konteks mitigasi. Nah ini memang menjadi kunci sebetulnya, dan mitigasi ini sangat tergantung dari investasi. Sudahkah BNPB berperan secara baik dalam hal koordinasi, Pak? Saya pikir ya sudah cukup baik dalam konteks ini ya, karena terus terang juga kerjasama selama ini dengan Bappenas, dengan ikatan-ikatan IHB, IAGI dan sebagainya. Tapi ya kita harus bisa melihat bahwa ini satu proses. Dan ini memang menuju yang lebih baik nanti ke depannya. Bu Rita, ini yang kemudian menjadi pertanyaan dan juga menjadi kritik banyak pihak ketika kemarin tsunami Selat Sunda. Kok nampaknya tidak ada koordinasi antara BMKG dengan PVMBG sehingga data kegempaan vulkanologi tidak didapatkan oleh BMKG, kemudian BMKG tidak mengeluarkan warning misalnya 15 menit atau 20 menit sebelum gelombang itu menerjang Banten dan juga Lampung Selatan, Bu. Baik, jadi yang pertama itu adalah silent tsunami. Ini benar-benar langka. Kejadian terakhir tahun 1927. Baik BMKG ataupun PVMBG, kami sudah ada koordinasi. Tetapi koordinasi kami, jadi sudah ada tindakan-tindakan, namun belum sampai pada level data itu akses, bukan sinkron. Jadi terbuka gitu loh. Berarti jadi, datanya PVMBG tidak bisa diakses oleh BMKG. Saat itu memang belum ada open data saat itu. Dan selain itu memang tsunami yang kemarin itu tsunami yang tidak lazim. Biasanya tsunami itu didahului oleh gempa tektonik, sehingga persoalannya itu. Lalu kemudian bagaimana yang sedang kami tingkatkan? Kami meningkatkan, ini Presiden juga sudah selalu mendorong. Jadi kami siapkan sebelum kejadian tsunami itu sebenarnya kami sudah memulai menyiapkan, dikoordinasikan oleh Menkomar untuk melompatkan inovasi teknologinya 20 tahun ke depan. Seperti apa penjelasan itu?
teknologi kita akan dilompatkan. Kita punya buoy aja rusak semua, Bu. Begitulah. Oleh karena itu, inovasi lompatan 20 tahun ke depan.